is powerful. Knees shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounding enough. You're more than enough for me. Jesus, you're able to bring every change. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflowing us. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflowing us. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Silakan duduk. Selamat pagi semua. Ya. Sunday school. Middle school bisa ikut Koko Apa Vincent namanya? untuk ke bawah. Middle school ikut Koko Vincent. Koko Vincentnya mana? Mana Koko Vincentnya? Oke, Asher, sebelah kanan sini masih ada banyak tempat. Saya tidak ingin ada yang berdiri, semuanya duduk. Ayo, dengar firman, belajar. Yang di atas juga masih ada tempat. Ini kali yang kelima saudara pakai gedung baru. Tepuk tangan buat diri sendiri dong. Wih, saudara luar biasa. Ayo. Koko Vincent sudah datang belum? Oh sudah, ada di bawah. Ayo semuanya duduk. Kalau bisa, 3 baris belakang dikosongi. Supaya yang datang terlambat bisa langsung duduk situ. Bisa nggak? Asher, ayo tolong. Ini ibu-ibu kenapa gerombol di situ? Cepat duduk. Jangan. Kenapa? PKK, ibu-ibu PKK. Ayo cepat yuk. Jangan semuanya di pintu, orang nggak bisa masuk. Terima kasih Pastor Aldo dan tim memberikan kesempatan. Saya dengan istri saya, rombongan dari DC juga ada. Sementara kok masih bergerombol di situ. Kena apa itu? Bisa nggak 3 baris yang setengah sini dikosongin pindah ke depan? Ayo supaya yang baru datang. Jadi saya minta minggu depan yang di foyer situ jangan ada bangku. Ya, supaya orang bisa maju. Karena susah diatur itu. Oke, semuanya duduk. Andi, ayo duduk Andi. Ayo, ya semuanya duduk. Oke. Ya duduk aja. Ayo cepat masuk. Baik. Hari ini kita akan belajar. Tema kita menantang sekali. Karakter under construction. Saya ingin mengajak saudara memikirkan fakta ini. Kalau kita jadi Tuhan, yang paling repot itu bagaimana? Kalau Tuhan itu seperti kita, atau kalau kita ini jadi Tuhan. Cepat, yang paling repot itu bagaimana? Ayolah. Apa? Maintenance. Apa yang di-maintenance? Ayo anak-anak ikut mikir juga. Kalau kita jadi Tuhan, maka yang paling repot itu apa? Yang paling ruwet, yang paling complicated. Nah ini loh, susah diatur. Ada seorang hamba Tuhan, sudah meninggal, kalau saudara pasti yang lama di Indonesia dengar, Yakub Nahuai. Tahun 91 saya pelayanan bersama dia keliling ke 11 negara di Eropa. Ya tahun 91. Nah dalam perjalanan yang cukup lama, hampir 2 bulan itu, satu statement yang Pak Yakub ucapkan itu sangat menarik. Dan itu saya ingat sampai hari ini. Dia manggil saya engkoh.
Ternyata mengembalakan orang hutan itu jauh lebih gampang dari mengembalakan orang. Setuju? Kenapa Pak Yakob? Saya bilang, mengembalakan orang hutan itu cukup bawa 2 hal saja. Apa itu? Tongkat dan pisang. Tapi mengembalakan orang, mau dibawain apa saja. Setuju? Nah, kira-kira ada yang pengen gantikan Pastor Aldo enggak? Oh banyak. Oh. Jujur jawablah. Ada yang bisa gantikan Pastor Aldo? Waduh, Mr. Hani. Oh Pastor Hani. Oke, setuju. Yang ngomong Yakub lo ya. Tepuk tangan buat Vivi, istri yang luar biasa itu. Aduh, ya toh. Setiap kali kami datang ke villa, Aldo itu milik orang banyak. Betul atau salah? Salah. Miliknya sangat orang banyak. Beda, betul enggak? Dan selama sekian tahun kami kenal mereka. Saya ingin tanya pada saudara, pernah lihat Ibu Vivi cemberut ketika Aldo direbut banyak orang begitu? Coba jawab, pernah lihat cemberut? Takut siapa? Takut siapa? Loh betul enggak? Maaf ya, yang ngikuti di rumah via online. Di Philadelphia ada berapa gereja Indonesia? 12. Maaf, ini fakta. Gembalanya ada berapa? 1. Ya ini. Loh, kok gak percaya? Ada 12 gereja Indonesia di kota Philadelphia. Loh, betul tidak? Ada masalah orang sakit, masalah pengadilan, masalah insuran, masalah mortgage, masalah anak sekolah, masalah apa saja. Pastor Aldo. Oh, gembalanya cari masalah. Loh maaf loh. Kalau ada gembala gereja Indonesia tersinggung dengan kalimat ini Philadelphia, ya saudara orangnya. Fakta. Aneh sekali. Berapa kali ada orang datang ke rumah gembala saudara. Apalagi waktu itu jemaat ini masih kecil, enggak sebanyak sekarang. Karena saya tahu ini kan bukan orang PPC, kenapa carinya Aldo? Maaf, kemana gembala yang lain itu? Maaf loh. Foto-foto. Oh, yang ngomong Hani ya, bukan saya ya. Hani. Gawat itu Hani. Maaf, ini fakta. Maka itu saya ulangi lagi. Kalau Tuhan itu kita, pasti kita nggak umur panjang jadi gembala. Stres langsung. Loh betul tidak? Bayangkan ngurus 8 miliar orang lebih di dunia ini. Coba saudara yang punya anak 4 saja lah, 4. Gampang atau susah ngurus 4 anak? Ayo kalau gampang saya tambahin lagi, cepat. Loh, ini tanya, gampang atau susah ngurus 4 anak? Susah. Ini sekian banyak. Maka itu selama Tuhan Yesus ada di dunia, dia gembalakan, muridkan berapa orang? 12 loh. Itu pun sudah stres. Karena yang 3 bengkok semua. Siapa yang 3 itu? Ayo, siapa yang 3 itu? Bengkok. Petrus, Yudas, Thomas. Berkali-kali saya memperingatkan banyak rekan-rekan saya para gembala dan anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus khotbahnya sama atau beda untuk yang 12 orang itu? Sama atau beda? Coba jawab. Sama. Tuhan Yesus tidak pernah minta guru lain yang mengajar. Contoh, ini ilustrasi saja. Hari ini aku nggak ngajar karena sakit perut, aku minta Nikodemus gitu. Ada? Loh, ada tidak? Tidak. Berarti 100% 7 hari 24 jam Tuhan Yesus yang ngajar mereka. Maka itu di hari Sabat pun sekolahnya Tuhan Yesus tetap buka
sampai imam-imam ahli Taurat marah. Kamu melanggar hukum Sabat. Bayangkan diajar 24/7. Seminggu 7 hari, sehari 24 jam. Bahannya sama. Mengapa yang 9 lurus, yang 3 bengkok? Saudara, ini yang harus kita pelajari dalam hidup. Maka itu kalau tema kita hari ini tema merupakan pergumulan Tuhan. Bukan cuma pergumulan gembala. Ternyata yang paling susah itu ngurus karakter kita ini. Itu yang paling susah. Awal Agustus minggu pertama, waktu saudara ibadah pertama di gedung baru, itu saya dari Las Vegas. Ya. Pas mau balik ke LA, Tuhan gerakkan saya untuk berdoa buat gembalanya. Nah, dalam doa itu ada berapa saksi, ada berapa majelis ikut juga. Tiba-tiba depan atau di atas, depan ini masih ada tempat banyak usher. Ayo kerjanya cepat, tuntun ke depan. Ayo, ke depan sini. Nah, itu yang gak nurut yang di belakang itu loh. Saya minta tadi kosongi, pindah ke sini. Dablek betul ini orang-orang ini. Susah diatur, lebih gampang ngatur orang hutan memang. Ayo cepat maju. Ayo semuanya. Asir tolong, ini masih banyak tempat yang kosong. Nah pas doa bersama keluarga gembala, Toto Roh Kudus menunjukkan sesuatu. Bahwa ada satu orang dalam jemaat ini, aneh saudara, yang akan berkhianat. Nah saya cuma sampaikan itu, tapi Tuhan berikan hikmat buat gembala. Hari Kamis yang lalu, ini hari Minggu. Gembala itu telepon saya pas kami ada di DC. Dia kaget. Ternyata betul apa yang Tuhan nyatakan. Lalu gembala itu berkata bersyukur Tuhan berikan persiapan dulu. Nah yang mengagetkan. Dan kami tidak nyangka kalau itu orangnya. Lalu jawaban saya. Siapa yang nyangka kalau Yudas jadi pengkhianat? Nah, betul enggak? Yang dekat. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya, ayo semuanya jujur. Siapa yang pernah dikhianati akan mengerti perasaan itu. Betul ya? Istilah dikhianati itu nusuk dari belakang. Ya, ada banyak istilah yang lain. Kalau ada di antara saudara belum pernah dikhianati, siap-siaplah. Kok enggak ada yang amin? Amin? Harus. Karena guru kita berkata, murid enggak lebih dari gurunya. Nah, dalam kondisi seperti ini tema kita. Karakter under construction. Justru Tuhan izinkan ada orang-orang yang mengkhianati kita. Karena itu salah satu cara karakter kita dibentuk. Kok enggak ada yang ngamen? Awal Juli yang lalu, saya kesini dengan Liang, masih ada yang kerja. Mister siapa? Hong? Siapa? Wu. Ya, waduh. Ini berantakan betul. Padahal barang-barang dari gereja yang lama sudah diangkut ke sini. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa merasa nyaman, convenient, ya, merasa mapan. Kalau ada sebuah rumah sedang under construction, betul tidak? Waduh, berantakan, debu di mana-mana. Tapi harus belajar sabar. Kemarin siang kami mengunjungi istana baru gembala saudara. Wih keren betul saudara. Disebut nomornya gampang QQ. Yang bilang Liang itu ya. Ya, 18 itu loh. Nah lalu Pastor Aldo nunjukin bagaimana model rumah itu.
pertama kali dilihat, wih saudara, kuburan sebelah kita itu masih lebih rapi loh. Betul tidak? Kalau dilihat, serius, rumah yang mereka tempati ini sebelum itu, aduh. Langsung saya tuh mikir Vivi. Bayangkan apa yang Vivi rasakan sebagai istri loh. Ngelihat rumah, ampun dah. Nah tapi ketika sedang under construction, sedang dalam masa renovasi perbaikan, itu enggak enak sama sekali. Saudara, target satu-satunya ya papa terhadap kita. Catat ini. Papa tidak punya 2 target atau 5 atau 10. Papa hanya punya 1 target untuk hidup kita. Saya tanya, kalau target hanya 1, itu bidiknya susah atau mudah? Mudah, cuma 1 kok. Kalau banyak, nah itu yang mana ini? Ngerti enggak apa? Nah, ini Yakub ini aneh. Dia bilang kalau banyak targetnya ngawur pasti ada yang kena. Pinter ya, sekolah di mana ini dulu? Itu bukan target, untung-untungan namanya. Jadi papa hanya punya 1 target di hidup kita. Saya tanya lagi, papa punya berapa target? 1. Bukan 2, bukan 3. Tapi 1 target ini pun sudah membuat pusing kepala papa kita. Setuju? Apa targetnya? Mari kita baca 2 ayat ini. 1 Roma 8:29. Nah jadi sepanjang hidup kita, saudara dan saya tidak boleh melenceng atau cari target yang lain. 1 ini saja. Saya bacanya di situ ya. Roma 8:29. Sebab berapa orang? Kita ada di situ enggak? Nah, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Termasuk kita. Mereka juga yang dipilih dari semula itu ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya Yesus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Inggrisnya bagaimana? Nah saudara ini hebat. Begitu masuk kitab Roma sampai Wahyu. Tuhan Yesus disebut anak sulung. Tapi dari Injil sampai Kisah Rasul, Tuhan Yesus disebut anak tunggal. Coba mikir, apa bedanya anak sulung dan anak tunggal? Inggrisnya, because those whom he foreknew, he also predestined. Nah jangan sampai salah ya, ini bukan teori doktrin Calvin. To be conformed to the image of his son. That his son would be the firstborn. Sulung. Among many brothers and sisters. Oke. Ayo siapa bisa jawab apa bedanya anak sulung dan anak tunggal? Yang bisa jawab saya kasih sepeda. Minta Pak Jokowi tapi. Ayo, apa bedanya anak sulung dan anak tunggal? Jawab. Yang mana cepat tanah? Apa? Kalau tunggal belum punya adik. Tapi kalau sulung sudah punya adik. Hebat enggak penulisan ini? Jawabannya. Mengapa selepas Kisah Rasul Yesus anak sulung bukan anak tunggal? Loh ayo. Karena setelah dia naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, gereja lahir. Ini agak susah ngertinya. Oke, gini aja. Ibrani 2:11 supaya langsung nangkep. Kan tadi saya jelaskan bedanya anak sulung dan anak tunggal. Kalau anak sulung,
punya adik. Kalau anak tunggal, nggak punya adik. Nah kenapa? Setelah kisah Rasul lewat, Yesus sebut anak tunggal, anak sulung. Ya udah baca dulu inilah. Susah bener. Sebab Yesus yang menguduskan dan manusia bajingan ini yang dikuduskan. Loh kok guyu toh dibilang? Kan kita ini bajingan loh, betul enggak? Berbahagialah setiap kita kalau kita berani ngakui before atau was kita ini bastard, saudara. Setuju? Kita ini bajingan tengik. Kejahatan kita luar biasa kotornya. Setuju? Maka itu kalau saudara dan saya selalu ingat kejahatan kita, kenajisan kita, kebejatan kita di masa lalu. Dijamin orang itu nggak bisa sombong. Mau sombong apa? Mantan bajingan gini. Ex-bastard. Ingat itu. Besok saya harus balik ke Indonesia. Saya bawa selembar kertas. Death certificate. Ketika saya terima surat itu, saya tunjukkan ke beberapa orang yang sama-sama kemarin. Ini loh, ujung terakhir hidup manusia cuma selembar kertas kematian ini. Mau sombong apa? Setuju? Mau sombong apa? Saudara, inilah hidup. Maka itu yang pantat mobilan. Nah ini bahasa Inggrisnya apa ya? Gini loh. Pantat mobilan itu penterjemah pelantaranya. Orang yang hobinya begitu dapat iklan mobil baru. Ini udah goyang pantatnya. Kok duduk-duduk kayak apa ya? Itu pantat mobilan. Apa itu bahasa Inggrisnya? Apa? Gatelan, bahasa Inggris kok Haris ini ya. Oh gatelan, ngerti ya. Nah saya nggak tahu bahasa Inggrisnya. Atau karena saya ini punya berapa teman yang betul-betul pantat mobilan. Tiap kali ada iklan mobil baru, aku ingin coba. Aku duduk aja lah. Gitu. Nah saya ingatkan yang pantat mobilan. Mobil terakhir yang kita naiki pasti mobil jenazah. Bahasa Inggrisnya apa itu mobil jenazah? Apa itu bahasa Inggrisnya mobil jenazah? Apa ya? Loh, saya ini tinggal lama di Amerika. Maksudnya tahu mobil jenazah itu apa? Hei, yang tahu tolong saya. Enggak tahu. Bukan ambulan itu orang sakit. Ambulan. Orang sakit itu. Oke ya. Nah, ujung terakhir kita cuma selembar kertas. Ini intermezzo dikit ya. Masih pagi supaya segar. Suatu hari ada induk ayam ya lagi jaga anak-anaknya. Karakter ini dia. Terus seekor anak ayam itu ngomong ke mamanya, "Mah, kok rasanya enak jadi orang ya daripada jadi ayam?" Loh enaknya apa jadi orang? Mama ayam jelasin, tetap enak jadi ayam. Kok bisa mah? Lihat orang-orang itu. Mau presiden, mau raja, mau jenderal, mau siapa. Begitu mati, mayat. Tapi kita tidak. Begitu mati, ayam geprek, ayam kalasan, Kentucky Fried Chicken. Wih nama kita banyak loh. Ini mama ayam pinter juga. Setuju? Nah jadi enak jadi ayam atau jadi orang. Keren juga ya yang buat penemuan itu. Saudara, inilah hidup manusia. Betul? Mana? Ibrani 2 ayat 11. Jelas. Yesus disebut anak sulung karena ini. Sebab Tuhan Yesus yang menguduskan. Dan kita siapa tadi? Mantan bajingan, jangan lupa itu. Yang dikuduskan. Yesus dan kita itu jadi mereka semua. Ini luar biasa saudara. Jadi antara Tuhan Yesus dengan manusia-manusia bajingan ini berasal dari, baca ini loh, ini luar biasa. Satunya huruf besar, huruf kecil. Besar. Berarti siapa satu itu? Bapa di surga. Itulah sebabnya ini yang saya kagum.
Yesus ngapain? Ayo, Yesus ngapain? Tidak malu menyebut siapa? Jangan baca mereka. Saya tahu itu mereka, awas ya. Menyebut mantan-mantan bajingan, mantan bastard ini apanya? Ini loh. Mengapa setelah penulisan Kisah Rasul sampai kitab Wahyu, Tuhan Yesus disebut anak sulung karena dia, loh, sudah ditunjukkan bahasa Inggris ini coba. Karena dia apa? Dia punya saudara. Susah benar. Oh ya, lo betul enggak? Ini kalimat bagus. Ya, he is not ashamed to call us. Saya bilang ya, apanya? Brothers and sisters. Tahu enggak kalimat ini? Dia tidak malu. He is not ashamed. Sebetulnya dia malu enggak? Malu. Ngakui model kita kayak begini. Tapi dia tidak malu. No, the same origin ya. Saya baca Inggrisnya. For indeed, he who makes holy and those being made holy all have the same. Dahsyat. Saudara, ayat inilah yang menolong saya. Saya berkata saya dulu, kalau belum ada yang mengalami revolusi ini di hidupnya, hari ini saudara bertobat. Firman di Ibrani 2 ayat 11 ini yang membuat saya mampu menerima orang serusak apa, sebajingan apa, sebau apa, sekotor apa. Katakan amin. Sebab semua kita asalnya dari yang sama, the same origin. Dahsyat enggak? Itu dia. Maka itu satu-satunya hal, cuma satu, bukan dua, bukan lima. Satu-satunya hal yang Tuhan paling benci ketika kita rasialis. Catat itu. Dan di Indonesia itu hanya ada dua suku yang paling rasialis, Tionghoa dan Batak. Catat itu saudara. Ini dua suku kurang ajar betul. Enggak, maka itu gembala saudara mix, campur. Luar biasa, serius. Ngerti maksudnya? Lihat orang-orang Tionghoa yang tidak bertobat itu. Kalau anaknya dapat suku lain, betul? Begitu pula orang Batak, sama kurang ajarnya. Kalau enggak mendapat satu suku, ngeri. Dan itu setan, saudara. Kenapa? Satu-satunya hak yang Tuhan tidak pernah beri kepada manusia. Satu, enggak lima, enggak dua, satu. Ketika setiap kita akan dilahirkan. Pernah enggak Tuhan tanya kita dulu, kamu ingin lahir dari suku apa? Jawab. Pernah tanya? Tidak. Berarti kalau saudara dan saya menjadi satu suku, siapa yang milikan itu? Lu jawab dong, siapa milikan itu? Tuhan. Kita ini berasal from the same origin. Ini kata ini bagus sekali. Dari satu. Maaf ya, termasuk yang di Philadelphia mau mengikuti di rumah. Kalau ada di antara kalian masih rasialis, matilah kamu dalam nama Yesus. Karena itu kebencian Tuhan untuk membedakan suku, warna kulit, dan bentuk rambut. Catat itu. Dan setan bekerja. Dan mengerikan prinsip perbudakan, slavery. Ternyata dimulai di Amerika. Dan mulainya justru di dalam gereja. Itu secara jelek, secara gelap Injil di Amerika dan dunia. Maka itu jangan pernah kita rasialis kepada siapapun juga. Amin. Satu ayat lagi. Kisah Rasul 17 ayat 26. Supaya tidak ada yang rasialis di antara kita. Dan jangan menanamkan hal itu. Saya masih ingat waktu saya masih kecil. Karena kami keluarga Hokian.
Awas ya warna itu ya, awas warna itu nggak ngerti, nggak usah tahu. Pokoknya pisang goreng itu sudah. Itu terdoktrin di pikiran kami sejak kecil. Itu jahatnya papa mama yang tidak kenal Tuhan. Oke. 17 ayat 26. Ya, kisah Rasul hari ini. Nah, ini termasuk salah satu yang Tuhan sulit merubah karakter kita. Kita memandang orang dengan warna kulitnya, bertobat saudara. Dari berapa orang? Tuhan ngapain? Telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kejaman bagi mereka. Dari berapa orang? Siapa dia? Adam. Dan ini luar biasa. Sangat-sangat hebat, saudara. Wih, Tuhan kita luar biasa. Maka itu mulai hari ini, ayo kita hidup dalam kebenaran ini. Macam-macam warna kulit, macam-macam suku bangsa, ternyata dari satu orang. Oke, setuju? Jadi kenapa Tuhan Yesus disebut anak sulung setelah gereja lahir? Karena dia punya adik-adik. Dan Tuhan Yesus malu nggak mengakui kita mantan-mantan bastard ini adiknya? Itu yang luar biasa. Karena kita berasal dari yang satu. Oke? Dari bagian ini kita menemukan karakter pertama yang harus dikontraction, diubah, dibangun, diperbaiki, dibuat baru adalah mental rasialis, harus bertobat. Enggak ada lagi. Setuju? Awas, jangan membedakan manusia dengan status dan warna kulitnya. Kita bertobat dari sukunya, dari bahasanya, jangan. Karena kita berasal dari yang sama, the same origin. Itu luar biasa. Oke, kembali ke Roma 8:29. Itulah asal usul kita. Dari kenajisan, kehancuran, kekotoran. Ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya Yesus anaknya itu menjadi kakak sulung, kakak pertama di antara brothers and sistersnya itu. Hebat enggak? Ini luar biasa. Handphone saya satunya di mana ya? Kok enggak ada? Itu punya Jo ya? Itu Jo punya toh? Oh berarti tolong ambilkan yang ini. Ya yang itu. Yakub kasih. Saya 2 hari yang lalu dapat tulisan tentang nama Adam. Wah saya kaget juga, saya baru tahu ya. Saya baca dulu nama Adam. Bentar. Wih, keren sekali itu ternyata nama Adam itu. Tunggu. Apakah Anda tahu asal usul nama Adam dalam bahasa Ibrani? Adam terdiri dari 3 huruf. Pertama Alef, ya bahasa Ibrani. Yang artinya Adonai, Tuhan. Di mana dari huruf Alef dibagi lagi ada 2 huruf Yod. Ya, Alef sendiri artinya 2 tangan yang disalib. Lalu huruf yang berikut Dalet. Dan membentuk kata dom di mana artinya adalah darah. Hebat sekali. Jadi manusia itu adalah hasil dari darah Tuhan yang disalib. Makanya kenapa DNA yang ada di dalam diri manusia ada kehidupan. Oh saya lupa kok diterjemahkan. Loh penerjemahnya kok hilang? Kemana? Enggak ada. Tadi duduk di situ. Oh ada. Sorry kecepatan ya ngomong ya. Saya ulangi lagi ya. Maaf. Nama Adam terdiri dari 3 huruf Ibrani. Alef yang artinya Tuhan. Ya, lalu Dalet
itu artinya tangan yang disalib. Ya. Ada kata dom di dalam dalet, artinya darah. Jadi, pelan-pelan ya, jadi manusia itu adalah hasil dari darah Tuhan yang disalib. Makanya kenapa DNA yang ada dalam diri manusia itu adalah kehidupan. Karena ada darah Yesus di sana. Dan kenapa manusia dibuat serupa dan segambar Tuhan? Karena ada darah Yesus pada saat pembuatan. Keren gak ini saudara? Loh kok saudara gak sadar? Ya. Terus terakhir-terakhir ini ditemukan lagi. Kalau DNA manusia itu diurai, maka akan muncul 3 huruf yang artinya Yahweh. Itu semua DNA manusia. Hebat sekali. Nah, kenapa saya bacakan ini? Ternyata kita semua dari satu darah enggak? Lo jawab, dari satu darah enggak? Darah Yesus. Dan di dalam DNA kita ada DNA Tuhan itu. Dan itu arti nama Adam. Wah, luar biasa. Coba noleh kiri kanan. Belakang muka. Saudara, kita ini satu darah. Ayo dong, ngomong. Bahasa Indonesia ini lihat kiri kananmu, jangan diam aja. Ke belakang. Ayo noleh. Kita ini satu darah ya. Oke. Hebat ya. Nah, ayat kedua tentang target Tuhan, 1 Yohanes 3 ayat 2. Jadi di Roma 8:29, saudara dan saya yang dipilih dari semula, ditentukannya juga dari semula untuk menjadi seruma in his likeness. Tapi di 1 Yohanes 3 ayat 2, bukan in his likeness. Ada perbedaan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Tapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Tetapi kita tahu bahwa apabila siapa? Kristus ngapain? Menyatakan dirinya, maka kita akan. Nah, beda enggak? Tadi serupa, tapi berjalannya waktu menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Bahasa Inggrisnya, coba lihat, saya mau ambil kalimat itu. We know that whenever it is revealed, we will. Bukan in his likeness. Sama seperti dia. Because we will see him just as he is. Nah, karakter under construction. Dari waktu ke waktu. Dari peristiwa ke peristiwa. Dari masalah ke masalah. Dari kejadian kepada kejadian. Sasarannya cuma satu. Targetnya cuma satu. Kemana karakter kita? Loh. Sama seperti Yesus. Ini targetnya. Maka itu saya tanya lagi. Kalau dalam hidup ini target cuma satu, itu susah atau mudah? Jawablah, ini kayak tadi pagi salah sarapan aja ini orang-orang ini. Saya tanya lagi. Kalau dalam hidup ini target kita cuma satu, itu mudah atau susah mengejar target itu? Mudah. Cuma satu kok. Jadi diapa-apakan saja. Pokoknya kayak Yesus. Pokoknya seperti Yesus. Amin. Contoh. Jam 7 pagi saudara keluar rumah. Ada orang maki-maki. Baru lewat 20 menit disenggol orang. 1 jam kemudian jam 8 ada orang ngeludah di depan kita. Pokoknya gak enak semua sepanjang hari itu. Jam 9 ada lagi, jam 10 ada lagi, jam 11 ada lagi, jam 12 ada lagi. Warek itu. Tahu, kenyang.
Saudara, ini contoh yang paling radikal. Tahu nggak tujuannya? Kalau Tuhan izinkan semua itu. Ayo apa targetnya? Lupa lagi ya. Supaya, pulang yuk. Diajak ngomong kok susah sekali. Targetnya supaya siapa? Bukan siapa yang sama seperti siapa. Jawaban, saya menjadi sama seperti Yesus. Nah, 2 hari saja, tiap jam 7, jam 8 sampai jam 9 malam, Tuhan kirimkan orang-orang tukang yang kerja lembur itu. Kok enggak amin? Maka hari ketiga, wih ada Yesus jalan-jalan itu. Wih, lu kok enggak amin? Ngerti? Loh, percaya? Mau cepat selesai konstruksinya? Betul? Betul mau cepat selesai? Sungguh? Tapi harus ada tukang kerja lembur memproses kita. Agak angel ya. Ajak ngomong ini, saya nggak tahu salahnya siapa. Oke, pelan-pelan. Kalau suatu hari saudara lagi nunggu orang, ya lagi tunggu di pinggir jalan, yang saudara tunggu belum datang, atau tunggu bus, ya tiba-tiba ada orang lewat di depan saudara, nggak kenal, terus noleh, anjing lu, marah nggak? Oh jangan, bukan anjing kok marah. Nah ini dia, salah kalau marah. Harusnya tanya, anjingnya yang mana? Betul? Sekarang saya balik. Anjing asli digituin, apa reaksinya? Lu cepetan lah. Ada anjing tiduran, anjing lu. Apa reaksinya? Enggak, gonggong. Apa? Diem aja, enggak peduli. Lah kenapa yang bukan anjing marah? Halo? Ngerti proses kecil ini? Gigit, enggak lahan. Enggak mungkin jenggong. Gonggong enggak mungkin. Loh betul? Hani bilang anjingnya gonggong. Enggak ngerti kok dia. Lo setuju ilustrasi kecil ini? Lo setuju enggak? Enggak. Seharusnya kita enggak boleh marah. Kita bukan anjing kok. Lo ya atau tidak? Susah benar. Nah kalau saudara marah. Nah ini lagi di construction hidup saudara. Maka itu kalau mulai hari ini, pulang dari ibadah yang pertama ini, baru turun 2 trap, 2 tangga. Woi ada orang macam-macam, santai saja. Saudara jalan menuju mobil saudara, woi kok ada yang baret? Enggak usah marah, kasihan bengkelnya perlu duit juga. Kok enggak amin lagi? Iya toh. Loh kalau saudara punya bengkel kasihan kalau ada mobil rusak. Halo, ada orang enggak? Ya sudah. Jadi Tuhan izinkan karakter kita dibentuk. Targetnya kemana? Sama seperti Yesus. Oke. Sebutkan saya 3 hal saja karakter Tuhan Yesus. 3, cepat-cepat. Ayo. Karena jam kedua habis ini mau perjamuan. Tadi kenapa saya balik perjamuannya terakhir? Karena kita dengar firman dulu. Supaya begitu saudara pegang tubuh dan darah Yesus. Sambil mikir. Kapan kira-kira aku seperti dia? Oke, yang pertama apa? Karakter apa? Kasih. 2 apa? Jangan mirip-mirip. Jangan mirip yang beda jauh. Oke, kasih. Kedua. Pertama. Apa? Penguasaan diri. Wih, Hani hebat. Hani. Oke, penguasaan diri. Ketiga apa? Mengampuni. Kok hampir sama ya? Kok nggak ada ngomong nggak pelit itu penting loh saudara. Loh, di kandang yuk guyu. Generous. Oke ya. Mari kita tanya. Yang pertama. Berapa persen? Apa tadi yang pertama? Kasih. Berapa persen kita mengalami dan menjadi kasih itu? Tanya pada diri sendiri.
karakter kasih akan ada di hidup saudara dan saya. Kalau kita rajin disakiti. Kok enggak amin? Apa yuk? Ayo, kapan kita menjadi kasih itu? Cepat. Kalau kita bukan sering loh, rajin disakiti. Rajin dikata-katai, rajin difitnah, rajin dituduh. Enggak enak semua. Loh, ini kan under construction. Kok diam semua? Iya atau tidak? Betul? Jadi kalau saya 3 hari enggak ada orang itu, cari kemana dia ya? Oh enggak amin. Untuk menyadarkan kita, aku sudah nyatakan kasih itu atau belum. Yang kedua apa tadi? Bukan, penguasaan diri ya? Oh ya. Enggak, yang ketiga, penguasaan diri. Sama. Orang yang emosinya enggak stabil, orang yang emosinya enggak terkendali, itu merusak enggak? Lo cepat jawab, merusak tidak? Sangat merusak. Dan yang rusak bukan cuma orang lain, tapi dirinya sendiri juga. Lo betul atau tidak? Dan celakanya kita, saudara, begitu selesai emosi, sadar, aduh kenapa aku begitu? Apakah cukup hanya minta maaf? Kerusakannya parah. Betul tidak? Maka itu kalau tema ini Tuhan beri kepada kita, bersyukurlah kepada dalam tanda kutip tukang-tukang yang Tuhan kirim untuk memperbaiki, merubah bentuk bangunan yang ada. Setuju saya ngomong ini? Ucapkan syukur dengan tukang-tukang itu. Yang ketiga, murah hati. Ada banyak, ada banyak. Tapi cukup sampai di sini. Yang lain kita akan cari di setiap hari di hidup kita. Maka itu mulai hari ini, tiap kali saudara bercermin, ngaca-ngaca, pernah ngitung enggak sehari berapa kali saudara bercermin? Ayo berapa kali? Loh saya tanya, kira-kira aja berapa kali? Enggak mungkin 3. Banyak toh? Nah, tiap kali kita bercermin mulai hari ini, coba tanya, aku sudah mirip Yesus belum? Karena harus ke sana ujungnya. Targetnya cuma ke situ. Bukan yang lain-lain. Seperti Yesus atau tidak. Terus saudara, tiap hari kita tes. Ya, enggak ada cara lain. Dengarkan. Merubah karakter kita sampai menjadi sama seperti Yesus. Tolong perhatikan, tidak bisa dengan doa. Pastor Aldo doakan saya supaya saya ini berubah jadi sabar. Enggak bisa. Merubah karakter kita untuk menjadi sama seperti Yesus. Bukan dengan doa puasa. Bukan dengan rajin pelayanan. Bukan dengan rajin baca Alkitab. Tidak. Hanya ada satu cara untuk saudara dan saya mencapai target itu. Berapa target tadi? 1. Namanya proses. Apa? Proses. Mendengar kata proses enak atau tidak enak? Tapi harus kita lalui dalam hidup kita. Proses. Tuhan kirim tukang-tukang untuk memproses kita. Ngerti? Siap diproses? Betul? Enggak enak. Tapi kalau kita menang, hasilnya luar biasa, saudara. Amin, hasilnya luar biasa. Bagian terakhir. Kita buka Lukas 1:38. Maaf, 37 dulu. Lukas 1:37. Banyak saudara kita yang salah dalam hal ini. Lukas 1:37.
Sebab bagi Tuhan, ayo, tidak ada yang mustahil, bahasa Inggrisnya. Banyak pengkhotbah salah mengkhotbahkan ayat ini untuk mujizat, untuk kesembuhan, untuk dapat duit, untuk apa? Tidak. For nothing will be impossible with God. Jangan memakai Lukas 1:37 keluar dari apa yang dibicarakan Gabriel kepada Maria. Apa yang tidak mustahil bagi Tuhan untuk Maria waktu itu? Cepetan. Apa yang tidak mustahil bagi Tuhan buat Maria peristiwa itu? Mengandung Yesus tanpa menikah. Itu kan mustahil. Bagaimana orang bisa mengandung tanpa ada sperma? Tapi bagi Tuhan, nah tapi bukan itu. Maria melahirkan siapa? Yesus. Saudara, inilah firman yang menjamin kita bahwa ketika karakter kita sedang under construction, jangan bilang mustahil. Tuhan sanggup merubah kita. Harusnya begitu. Begitu saudara dan saya pun mempercayai apa yang Tuhan katakan kepada Maria lewat Gabriel, maka dalam waktu yang singkat saudara dan saya akan menyatakan Yesus di hidup ini. Orang Jawa punya kalimat begini, watuk iso mari, watak ora iso mari. Ya, watuk bahasa Jawa artinya batuk itu bisa sembuh. Tapi watak itu karakter sulit. Setuju? Saya setuju ngomong itu. Tapi setelah ada firman ini, lah ayo dong. Mustahil kita dirubah jadi sama seperti Yesus? Tidak mustahil. Lah bagaimana? Ayat 38. Nah, hanya ada satu cara yang membuat saudara dan saya mantan-mantan bajingan tengi ini, ex-bastard ini bisa menjadi sama seperti Yesus, harus ngomong seperti Maria. Satu, baca sama-sama, bukan kata Maria, kata saya. Oke? 1, 2, 3, kata saya. Sesungguhnya saya ini adalah hamba Tuhan, jadilah pada saya menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kok enggak amin sih? Jadi supaya karakter saudara karakter saya jadi sama seperti Yesus, ngomong, jadilah pada saya seperti yang Tuhan katakan. Bahasa Inggrisnya. Wah ini luar biasa loh saudara. So I said, yes, I am a servant of the Lord. Let this happen to me according to your word. Then the angel departed from her. Kok saudara enggak semangat, enggak ada wajah. Oh iya, gitu harusnya. Ini hadiah lebih daripada 20 juta dolar Amerika loh. Loh betul tidak? Kira-kira kalau saudara punya, dapat bonus, dapat hadiah 20 juta dolar, saudara mau buat apa? Kira-kira. Awas beli kerupuk semua. Ngerti? Nah ini luar biasa. Maka itu. Tidak boleh ada yang tidak percaya bahwa Tuhan bisa merubah kita. Karena firman ini. Menurut saudara ketika Maria ngomong ini, risikonya besar atau kecil? Apa risikonya? Mati. Karena berzina. Tapi Maria enteng. Yes, I'm a servant of the Lord. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau katakan firman-Mu. Ini intermezzo dikit ya. Suatu hari saudara, Tuhan tanya saya, Daniel, penting gak sih aku nulis lalu malaikat itu meninggalkan dia? Saya mikir, ya penting gak penting. Betul tidak? Oke, walaupun gak ditulis, Gabriel akan cepat pergi atau nungguin sampai Maria melahirkan? Begitu? Jadi perlu ditulis enggak? Enggak perlu.
Terus saya baru sadar, ya kenapa ya kok ditulis? Roh Kudus jawab saya luar biasa. Ternyata Gabriel pun itu mikir, saudara. Kalau aku Maria, belum tentu aku mau melakukan itu hamil sebelum menikah. Maka itu Gabriel mikir, sebelum gadis ini berubah pikiran, aku pergi dulu. Hebat sekali. Loh iya atau tidak? Karena pasti ada alasan dong. Kenapa ini ditulis? Sekarang bayangkan Gabriel aja mikir loh saudara. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Siap dibentuk? Siap diproses? Jangan marah-marah pada yang meroses. Loh. Kerungu gak sih saya ngomong? Dengar gak sih saya ngomong ini? Apa? Siap diproses? Jangan marah pada yang proses. Iya, hargai tukang-tukang bangunan itu. Sedang ngacak-ngacak hidup kita. Supaya yang lama pergi, yang baru itu muncul. Pertama ngomong pada diri sendiri, aku mau jadi seperti Maria. Ayo ngomong semuanya. Saudara tahu arti nama Maria? Taat. Maka itu kalau ada yang namanya Marian, dua blek gantian Mario. Melarin. Maria kok dua blek gitu. Siap? Mau? Ayo, aku mau jadi seperti Maria. Yang kedua, aku bisa diubah jadi sama seperti Yesus. Betul? Ngomong ke sebelah, jadi sama seperti Yesus ya. Ayo ngomong cepat-cepat, ayo ngomong semuanya. Tepuk tangan buat diri sendiri, haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Pastor Aldo, silakan. Oh, Pastor Robert, Yakub. Silakan. Beri tepuk tangan buat Pastor Daniel Alexander, terima kasih. Terima kasih diberkati pelayanannya, kalau besok mau pulang ke tanah air ya. Pastor Daniel Alexander diberkati perjalanannya selalu sehat. Mari saudara kita mau persiapkan untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Yang belum memiliki cawan ini boleh angkat tangan, nanti Asyir boleh bantu. Kalau yang sudah boleh bangkit berdiri, mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau angkat cawan di tangan kanan kita, mau kita angkat tinggi di hadapan Tuhan. Kita mau katakan bahwa tubuh dan darah Tuhan ini melebihi dari segala sesuatu. Menjadi otoritas yang tertinggi di dalam kehidupan kita, saudara. Mari angkat tinggi di atas kepala kita, saudara. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan untuk kami mengingat kembali kebaikan-Mu. Untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk kami. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita persiapkan roti yang melambangkan tubuh Kristus ini. Siapa yang percaya, kita percaya bahwa tubuh Kristus ini dicurahkan untuk menebus dosa kita. Untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Untuk menjadikan kita lebih serupa dengan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu. Kami menerima, menyambut di dalam nama Yesus. Mari makan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa anggur ini yang melambangkan darah Kristus ini telah menyucikan kita, menghapus dosa kita, sehingga melayakkan kita untuk hidup bersama-sama dengan Dia. Amin saudara, katakan amin. Di dalam nama Yesus kami menyambut anggur ini yang melambangkan darah-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami meminumnya. Mari angkat tangan kita saudara. Terima kasih Tuhan.
atas pengorbananmu di dalam hidup kami, untuk kehidupan kami. Kami punya Bapa yang hebat, yang luar biasa. Kami berterima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Maka jiwa kami, roh kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, aku punya. Terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Oh, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup Amin, Tuhan. menggenapi. Terima kasih Yesus. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita mau persiapkan persembahan sebelum kita mau tutup kebaktian kita pagi hari ini. Yang belum terima amplop boleh angkat tanganmu. Asyir boleh siapkan. Kalau sudah, mari kita angkat amplop kita. Persembahan kita mau bawa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat keuangan yang Kau berikan kepada kami. Ini saatnya kami mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Ajari kami untuk kami gak melekat hati kami kepada mamon, kepada uang ini. Tapi biar hati kami melekat hanya kepadamu Tuhan. Ampuni kesalahan kami, ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Ketidakpercayaan kami mau pagi hari ini. Kalau untuk Engkau terus ada di dalam hati kami, mengingatkan kami bahwa yang terutama adalah Engkau di dalam kehidupan kami. Berkati tangan-tangan ini yang memberi Tuhan, untuk mereka diberkati kesehatan, keuangan, keluarga, hubungan keluarga, apapun yang ada di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus. Biar persembahan ini boleh dikelola oleh gereja ini untuk perkembangan pelayanan di tempat ini. Berkati gereja ini berlimpah-limpah untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saudara, mari angkat kedua tanganmu. Saya undang saudara untuk kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi. Berikanlah kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari karena Engkaulah mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan otoritas yang Tuhan berikan,
Pulanglah, keluarlah dari tempat ini. Tuhan melindungi, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menyinari kita, memandangkan wajah-Nya kepada kita, menjaga kita dan memberikan kita damai sejahtera. Sehingga apapun yang kita kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Dan nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Apapun yang mereka kerjakan boleh menjadi berkat buat banyak orang. Segala kemuliaan, hormat, puji syukur hanya bagi Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih umat yang percaya katakan amin. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has done. Oh, He has done. Happy Sunday. God bless you next week.